Self-destruct initiated. He's right where you left him. Balik maning bersama SB Movie. Pada kesempatan kali ini, SB Movie akan merangkum alur cerita film yang kostum dan gaya bertarungnya mirip sekali dengan superhero Iron Man. Film berjudul Secret Headquarters yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan tentang seorang ayah yang menemukan teknologi alien dan menjadikannya pahlawan super untuk umat manusia. Bagaimana keseruan kisah filmnya? Oke guys, tak perlu berlama-lama, langsung saja kita sikat alur ceritanya. Activated. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga yaitu Jack, Lily, serta anaknya Charlie yang tengah berkemah sambil bakar-bakaran bodin. Namun tiba-tiba terlihat pesawat tempur melintas tepat di atas mereka yang menabrak sebuah objek hingga terjatuh di tengah hutan. Karena merasa penasaran, Jack pun memutuskan pergi ke lokasi untuk pertolongan. Saat di tengah jalan, Jack dihadang oleh seorang pilot pesawat tempur yang berhasil selamat bernama Sean Iron. Ia meminta bantuan kepada Jack untuk memeriksa sebuah objek tak dikenal yang disebut sebagai UFO, di mana benda itu memiliki teknologi canggih yang belum pernah ada di bumi. Objek itu pun mengeluarkan sebuah bola serta mencari seorang guardian atau sang penjaga. Kemudian bola itu menandai Iron, namun menurutnya Iron tak layak menjadi seorang penjaga. Akan tetapi di saat bola itu menghampiri Jack, bola itu langsung menyatakan bahwa ialah sang penjaga baru dan memilih Jack sebagai tuannya. Lalu mode penghancuran pesawat itu pun diaktifkan hingga terjadi ledakan dan membuat Iron mencolok. Namun Jack terlindungi oleh sebuah perisai yang dikeluarkan dari bola tersebut. Beberapa tahun sejak kejadian itu menampilkan berita tentang munculnya seorang pahlawan yang dijuluki The Guard atau sang penjaga. Dan rupanya sang penjaga itu adalah Jack, di mana hari-hari Jack kini sibuk memerangi kejahatan di seluruh dunia dan membuat dirinya mengabaikan keluarganya hingga ia harus bercerai dengan istrinya. Dan aksi kebijakan yang dilakukan oleh Jack menarik perhatian seluruh dunia, serta CEO Argon Industries yang sangat tertarik dengan teknologi The Guard dan ingin mendapatkannya. 10 tahun kemudian, kini Charlie tumbuh menjadi seorang remaja dan dia adalah penggemar berat The Guard. Dalam presentasinya, Charlie menerangkan teorinya terkait tentang sumber energi yang tak terbatas milik The Guard. The world's greatest hero, The Guard. Kemudian muncul siswi baru bernama Maya yang merupakan teman Charlie sewaktu kecil, di mana Charlie telah memendam rasa kepada Maya dari dulu. Setelah pelajaran selesai, Charlie dan temannya sing ireng keriting gendut bernama Barry Barger mengikuti pertandingan baseball. Sebelum pertandingan, Barry mengamati gadis pujaan hatinya yang bernama Lizzie. Ia juga merupakan teman dekat Maya. Kemudian saat pertandingan berlangsung, Charlie melawan siswa sing bongsor tur arogan bernama Forrest. Ia juga sengaja memukul sangat keras bola yang dilempar Charlie hingga mengenai perut Charlie. Setelah itu, Charlie dan Barry diantar pulang oleh kakak Barry yang bernama Big Mac. Saat di dalam mobil, Charlie melihat video dirinya waktu terkena bola yang diupload di TikTok oleh Lizzie. Sesampainya di rumah, Charlie dan ibunya berencana pergi ke rumah Jack karena Charlie akan berulang tahun, di mana Charlie ingin merayakan ulang tahunnya bersama sang ayah. Keesokan harinya, Lily mengantar Charlie ke rumah Jack yang berada di tengah hutan. Candles are in the bottom. Okay. I know. Setelah Lily pergi, di dalam rumah Charlie merasa kecewa karena gelas hias yang ia berikan kepada Jack tidak ada. I got you something. Kemudian Jack memberikan hadiah sebuah sarung tangan baseball yang sebelah kanan, akan tetapi Charlie menolaknya karena ia adalah pemain baseball kidal. I'm a lefty, Dad. Lalu Jack memberi hadiah lain berupa PS3 agar Charlie tidak merengut. I accept bribes.
Setelah itu mereka pun menghabiskan waktunya bersama sambil main PS. Namun kesenangan itu tak berlangsung lama karena Jack mendapat panggilan telepon dan mengatakan kalau ia harus pergi untuk urusan pekerjaan. Why couldn't you just cancel like you always... That's not what I'm saying. Tentu saja hal itu membuat Charlie merengut. Charlie lalu berpura-pura menelpon ibunya. Padahal sebenarnya yang Charlie hubungi adalah Barry, di mana Charlie meminta Barry untuk datang ke rumahnya. Yeah, I know. It's a bummer. Okay, I'll see you later. Wait, what is Erasure? I love it when you call me mom. Setelah Jack pergi, Barry datang dengan kedua temannya yaitu Maya dan Lizzie. What? Much better. Melihat hal itu tentu saja membuat Charlie terkejut. Kemudian saat Charlie bercerita masa lalu mereka, Charlie secara tak sengaja membuka jalan rahasia yang mengarah ke ruang bawah tanah. What's happening is I'm trying to open up... Burger? Lizzie? Wait, careful. Kemudian mereka turun ke bawah dengan sangat cepat menggunakan lift. Setelah sampai di bawah, mereka dikejutkan dengan penemuan lab rahasia yang penuh dengan peralatan teknologi canggih. Headquarters activating. Mereka juga menemukan monitor canggih yang di dalamnya terdapat lokasi misi dari semua aktivitas herois sang penjaga. Mission in progress. In Japan works for the guard. Sementara itu di gedung Argon Industries, Argon ternyata memperkerjakan Aaron sebelumnya menjadi saksi penemuan teknologi milik The Guard, di mana Aaron bersama timnya ditugaskan mencari keberadaan markas The Guard untuk mendapatkan bola energi. You got to the end of the week to shut this down. Kita balik maning ke camp rahasia milik Jack, di mana Charlie dan teman-temannya bermain dengan teknologi yang ada di sana. Mereka juga mengambil beberapa senjata milik The Guard. Mereka juga menemukan mobil milik The Guard yang sama seperti mobil milik keluarga Charlie. Magic wand. Nice material. Still think your dad's the guard's butler? Dan kini sudah dapat dipastikan bahwa The Guard adalah ayah Charlie. Setelah itu mereka juga berencana untuk menggunakan ring teleportasi sebagai sarana menyontek saat ujian sekolah. A covert mission. Keesokan harinya, Maya, Charlie, dan Barry membawa ring tersebut ke sekolah. Saat ujian dimulai, Maya diam-diam memindahkan kertas ujian ke Lizzie yang tengah berada di perpustakaan. Lalu Lizzie mengerjakan soal-soal ujian mereka hingga membuat ketiganya berhasil mendapatkan nilai sempurna. You ready to chop down the sequoia? Setelah ujian selesai, Charlie kembali lagi bermain baseball. Namun kali ini ia menggunakan gelang kekuatan super untuk balas dendam kepada Forrest, di mana Charlie mampu melempar bola dengan sangat cepat hingga Forrest tak mampu memukulnya. Melihat hal itu, tentu saja semua orang kagum dengan Charlie. Setelah itu mereka menggunakan mobil The Guard, namun tanpa mereka sadari, penggunaan teknologi di luar markas ternyata diketahui oleh Aaron yang akhirnya berhasil menemukan lokasi mereka dari sinyal mobil The Guard. Mereka pun bergegas untuk mengikuti arah mobil The Guard yang telah terlacak. Sementara itu, Charlie dan teman-temannya melakukan kebut-kebutan di jalanan hingga membuat dua polisi yang tengah berjaga mengejarnya. Tetapi Charlie dan teman-temannya berhasil mengelabui polisi itu dengan melemparkan bom asap ke jalanan. It's bonded. Sesampainya mereka di rumah, Charlie mendapatkan WA dari ayahnya di mana Jack akan pergi lagi karena ada pekerjaan mendadak. Namun Charlie mengabaikan pesan itu dan malah memilih bermain bersama teman-temannya di markas rahasia milik ayahnya. I was just gonna say. Di dalam markas, Maya mendongeng tentang masa lalunya dengan Charlie, di mana waktu itu mereka hampir berciuman, namun hal itu membuat Charlie ketakutan. Hingga Charlie memberitahu kepada teman-temannya bahwa Maya memiliki bau jigong. Charlie juga berpikir kalau hal itu membuat Maya pindah sekolah. Namun Maya menjelaskan bahwa mereka harus pindah karena ibunya mengalami masalah pekerjaan. Sorry, you first. Sci-fi man cave. Sementara itu di luar, Aaron dan timnya berhasil menemukan rumah Jack. Kemudian mereka memasuki rumah Jack dan berhasil menemukan markas rahasia The Guard.
Charlie dan teman-temannya yang mengetahui kedatangan Iron, mereka pun segera pergi mencari jalan keluar. Namun sayangnya Iron menutup akses pintu keluar markas. Did you hear that? Yeah. On me. Lockdown. 2, 1. Di saat itu juga Charlie menemukan bola energi yang menjadi inti daya dari semua teknologi in the Guard. Kemudian Charlie mengambil bola itu sebelum Aaron dan timnya mendapatkan bola tersebut. Sementara itu di lantai atas, Lizzie yang sedang menunggu pacarnya datang, ia tak sengaja bertemu anak buah Iron yang tengah berjaga. Beruntung Lizzie segera melayu dan umpetan di ruangan lain. Tak lama kemudian Argon datang dan menyuruh anak buahnya menembak rekannya tanpa alasan. Lizzie yang melihat itu pun terkejut hingga ketakutan yang akhirnya diketahui oleh Argon. Kill adults all the time. Yeah, exactly. You guys don't have that much knife to live. Who is this journal? Know why you guys are here? Get her down there. Di saat itu juga seseorang mengetuk pintu. Lizzie lalu memberitahu kepada Argo kalau itu bukanlah polisi melainkan pacarnya yang ternyata adalah Big Mac. What's that? So, ixnay. Get in here. Kemudian Argon menyandera mereka dan membawanya kepada Iron. Ia juga mengatakan bahwa kali ini musuh mereka hanyalah para bocil. Romeo and Juliet over here, the teenage militia. Lalu Argon menyuruh anak buahnya untuk memasang bom di seluruh markas. Di sisi lain, Charlie dan Barry bertengkar karena Barry ingin Charlie menyerahkan bola energi itu kepada Iron agar mereka tak menjadi kejaran Iron serta timnya. More about his job than he cares about his own son. Namun Charlie menolak karena bola itu adalah milik The Guard yang harus mereka lindungi. Stop it, idiots. Kemudian Barry pergi sendirian menelusuri ruangan, di mana ia bertemu dengan Argon dan tak sengaja menyerang Argon dengan tongkat magnet. I just killed someone. Lalu Barry menyandera Argon dan membawanya ke tempat Charlie, di mana Argon meminta Charlie untuk menyerahkan bola energi tersebut. Argon juga menjelaskan bahwa bola itu adalah artefak alien yang di dalamnya terdapat sumber energi yang sangat besar dan dapat beradaptasi dengan lingkungan yang dihuninya. Oleh karena itu, Argon ingin menggunakan sumber energinya untuk membuat senjata. Namun di saat itu juga Charlie mendapatkan penglihatan dari bola energi, di mana ia melihat perang besar akan terjadi jika ia memberikan bola itu kepada Argon. Familiar with the feeling. Lalu Charlie memiliki sebuah ide di mana ia akan membuat bola energi palsu untuk dijadikan sebagai pertukaran sandera antara Argon dengan Lizzie dan Big Mac. Dude, don't do it for me. Do you think? Kemudian mereka membawa Argon ke tempat Iron. Charlie berkata akan memberikan bola energi jika mereka melepaskan Izzy dan Big Mac. And you let us go, right? God, you're strong. Iron pun akhirnya setuju dengan penawaran Charlie. Setelah dibebaskan, Iron mengambil bola energi itu dari Charlie. Namun bola itu ternyata palsu. Let's keep it under wraps till we get it to... It's fake. It's a fake. Pada saat yang sama, Charlie menonaktifkan daya ruangan dan melarikan diri bersama teman-temannya. Di lain sisi, Jack yang dalam perjalanan melihat rekaman kamera keamanan memperlihatkan bahwa Charlie dan teman-temannya dalam bahaya. Melihat hal itu, ia pun segera pulang untuk menyelamatkan mereka. Kembali ke markas Guard, di mana kini Charlie dan teman-temannya sedang berusaha mencoba melawan Iron dan anak buahnya yang akan merebut bola energi. Namun sayangnya Iron berhasil mendapatkan bola energi itu dari Charlie. Akan tetapi Iron juga mendapatkan penglihatan yang sama seperti Charlie, di mana jika bola energi jatuh ke tangan Argon, maka akan terjadi perang besar. Melihat hal itu, membuat Iron tak percaya lagi dengan Argon dan memutuskan untuk membela Charlie. Saat bola ada di tangan Argon, Barry menggunakan tongkat magnet untuk mengambil bola tersebut dan langsung melemparkannya ke ring portal yang terhubung ke loker di sekolah. Setelah itu, Big Mac menghancurkan ring portal itu agar Argon tak bisa mendapatkannya kecuali mendatangi loker di sekolah. Tak lama kemudian, tiba-tiba Jack datang dan segera menggunakan armornya untuk menyelamatkan para bocil. Ia juga menyerang anak buah Argon hingga masuk ke dimensi lain. Sementara itu, Argon mengambil salah satu armor milik The Guard dan langsung menyerang Jack hingga jungkel serta tak berkutik karena kehabisan daya. Argon kemudian membawa Barry ke sekolah. Namun sebelum itu, Argon membunuh anak buahnya yang dijebak di dalam lift dengan bom. Set one up in the elevator. No witnesses. Sorry, buddy.
Sementara itu, Jack beserta yang lainnya termasuk Iron berhasil melarikan diri dari markas tepat saat bom meledak dan menghancurkan markas. Well, I guess you gotta learn to share now. Setelah itu mereka bekerja sama untuk menghentikan Argon sebelum Argon mendapatkan bola energi. Lalu mereka pun bergegas menyusul Argon dan Barry ke sekolah. You're not gonna... Sesampainya di sekolah yang kebetulan di sana sedang ada party anak muda, Barry membawa Argon ke loker miliknya. Namun ternyata bola itu tidak ada di loker. Argon pun semakin marah dengan Barry. Tak lama sang guru datang dan mengatakan bahwa ia telah mengambil bola yang ada di loker Barry serta menyimpannya di ruangan. Would you know where it is, by any chance? Or found it glowing in your locker. Lalu, sang guru mengambil bola energi itu untuk diberikan kepada Barry. Namun ia tak percaya dengan Argon yang memakai setelan seperti orang jahat. Sang guru pun lalu memberikan bola energi itu kepada Barry dan menyuruhnya untuk pergi. Argon yang melihat itu langsung mengejar Barry. Ketika mereka kejar-kejaran di tengah pesta, Jack datang dan langsung menyerang Argon. Namun karena armor Jack kekurangan daya, akhirnya ia melemah dan dihajar oleh Argon. Tak lama kemudian Charlie dan teman-temannya datang dengan menggunakan mobil. Melihat itu, Barry langsung melemparkan bola energi kepada Jack. Setelah Jack mengambil bola energi, seketika itu juga mengisi daya pada armor Jack dan secara cepat berubah menjadi The Guard. Jack lalu menyerang Argon sampai terpental dan jungkel. Ia juga terus mengajar Argon sampai Argon kewalahan. Namun Argon mampu kabur dari pandangan Jack dan secara tiba-tiba ia menyandra Charlie. Melihat hal itu, Jack tak berkutik karena takut Argon akan menyakiti Charlie. Argon kemudian meminta bola energi kepada Jack. Jack lalu melemparkan bola tersebut ke arah Argon. Argon pun langsung melepaskan Charlie, namun Charlie segera mengambil salah satu bom yang ada di bawah lalu melemparkan bom itu ke arah bola energi. Dan terjadilah ledakan hebat yang membuat Argon masuk ke dimensi lain. Setelah itu Lily datang dan memarahi Jack karena Jack tak bisa menjaga anaknya. Dan ternyata Lily sudah mengetahui sejak awal kalau Jack adalah The Guard, di mana Lily tak memberitahu Charlie karena ia belum dewasa. The fanny pack was my design. Dad wears a fanny pack? Beberapa hari kemudian, Jack bersama Charlie berada di tempat biasa mereka bakar-bakaran budin. Dan di sini Jack memberikan sebuah mobil baru kepada Charlie. Very early birthday present. Uncloaking. Dan kini Iron pun menjadi operator di markas The Guard yang baru. This is the new G-Mobile. You ready for your next mission? Okay, Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alutsista film lainnya bersama S The Movie.